Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kiranya pada pagi hari ini kita ada sukacita yang sangat membuat kita bahagia. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu terhadap kami hingga hari ini Bapa. Kami anak-anak-Mu, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi, biarlah apa yang kami sampaikan, apa yang diperdengarkan ya Bapa bisa menguatkan kami dan bisa menjadikan motivasi bagi diri kami ya Bapak atas penyampaian firman ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Engkau urapi hamba, Engkau tuntun hamba, curahkan hamba Roh Kudus agar hamba bisa mampu penyampaian dalam firman-Mu ini. Kami serahkan Tuhan, ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita buka Alkitab kita. Kebenaran firman Tuhan kita yang tertulis pada kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Injil, saya ulangi. Firman Tuhan kita yang tertulis pada hari ini adalah dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-9 saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, yang telah kita perdengarkan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini saya akan mengambil judul tema kita, yaitu tentang membawa damai. Ya, tema kita yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah membawa damai. Perlu kita ketahui bahwa bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang memiliki damai. Apa artinya ketika Yesus mengatakan orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah? Yang pertama kita melihat apa arti damai itu. Apa arti damai itu? Perlu kita ketahui apa arti damai itu. Arti damai membawa kedamaian adalah mengandung makna kesehatan, kesejahteraan, kemurahan, dan lain-lain. Dan damai juga berarti, kalau kita berbicara damai, damai juga berarti tidak ada persoalan atau kesulitan dan keributan, keributan dalam setiap persoalan. Damai di sini adalah segala sesuatu yang membuat dan membawa kebaikan bagi manusia. Ya, seperti kita katakan damai. Damai, kalau kita berdamai, damai adalah kata damai. Kita sesuatu yang ada dalam diri kita itu damai. Perlu kita katakan damai. Ya. Jadi segala apa yang ada pada diri kita semua manusia di muka bumi ini adalah kita harus berbuat damai. Kenapa saudara-saudari kita berbuat damai? Karena hidup kita harus penuh dengan damai. Jangan ada penuh dengan kebencian. Ya. Membawa damai ini adalah melakukan segala sesuatu tindakan aktif, sesuatu tindakan aktif untuk menuntaskan, untuk menuntaskan suatu tindakan aktif untuk menuntaskan masalah-masalah yang sedang dihadapi, yang sedang kita hadapi, supaya persoalan selesai, supaya persoalan itu cepat selesai.
Orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang mau menghadapi, mengatasi, dan menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas sehingga damai itu tercipta dalam dirinya. Kenapa saya bilang gitu? Tercipta dalam dirinya, tepat dalam dirinya saudara-saudari. Karena kalau kita ada rasa kebencian dalam diri, itu tidak akan menciptakan damai. Kalau kita ada kebencian dalam diri dan kita ada iri hati dalam diri, kebencian terhadap orang itu, ya, orang yang kita tuju, itu tidak akan membawa damai dalam diri kita. Yesus Kristus mengatakan bahwa dalam firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22-23 ada damai, ada kasih dari Kristus, damai dari Kristus itu sendiri. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, karena dalam setiap kita manusia harus mempunyai damai. Kita harus saling mengampuni. Ya, itu sangat penting. Karena dari mengampunilah kita dapat kita bisa membawa damai dengan cara mengampuni. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu atau apapun kesalahan yang kita lakukan, cepatlah kita harus minta maaf. Karena kenapa? Karena dari memaafkan, kalau kita mengampuni orang yang salah, ya kita harus ampuni orang yang salah, atau kita berbuat salah, selingan kita memaafkan atau saling kita mengampuni. Jadi di sini saudara-saudariku, saya mengajak kita, tujuan kita dalam membawa damai, menciptakan kedamaian. Kedamaian bukan damai dalam diri kita sendiri, tapi kita harus menciptakan damai bagi banyak orang. Ya, sebelum kita berdamai dengan banyak orang, kita harus berdamai dulu pada Tuhan, pada Yesus. Karena itu yang salah satunya yang membawa kita untuk menuju ke kemakmuran. Tujuan kita adalah membawa damai ini untuk kemuliaan kekal bagi semua umat manusia. Tujuan panggilan Tuhan ya terhadap kita sebagai pembawa damai, yaitu mengampuni, karena dari mengampunilah terciptalah damai dalam diri kita. Seperti yang saya katakan tadi, tentunya sulit kalau kita merasakan sulit untuk melakukan hal ini. Nah, kenapa sulit? Sebenarnya itu tidak sulit, tapi kalau kita bertekad, kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, ya, karena bantuan Roh Kudus, kita pasti bisa menciptakan damai ini. Damai sesama kita. Tuhan saja mengampuni, kenapa kita manusia kita sama manusia tidak saling mengampuni? Tuhan aja mengampuni kita, ya. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa dan meminta kekuatan pada saat kita disakiti oleh orang lain supaya dapat memanfaatkan dan mengampuni orang tersebut, ya. Jadi di sini saya mengajak kita untuk selalu membawa kedamaian dalam diri, ya. Saling memanfaatkan dan mengampuni. Baik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini yang telah kita dengarkan dan telah kita sampaikan bisa dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi motivasi dalam diri kita untuk berubah dan maju dan menciptakan rasa damai itu. Jangan ada rasa kebencian dalam diri, dan menjadi berkat bagi saudara-saudari agar dalam firman ini, dalam tema kita yang hari ini adalah yang membawa kedamaian, bisa menyembuhkan, ya, meneguhkan hati kita untuk saling memaafkan dan mengampuni sesama kita dan teman-teman kita atau orang-orang yang ada di lingkungan kita, ya. Salinglah kita saling mengampuni. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat, apa yang hamba sampaikan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa menjadi motivasi untuk berubah
ke depannya, untuk menjadikan diri kami sebagai anak-anak-Mu, untuk menciptakan rasa damai di setiap diri kami ataupun di setiap lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Hari ini kami bisa melakukan aktivitas kami selanjutnya, dalam firman ini bisa menyertai diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus Yesus. Amin.